Nabi berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Mohon terima solat hamba. Ternyata doa minta diterima amal ini itu sunnah setiap nabi. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh kembali, pernah terangkan juga di sini, masih ingat bahwa Ka'bah itu redaksi Al-Qur'annya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, ya, Al-Baqarah ayat 38, qulna bitu minha jami'a. Ya, sekarang Adam, Hawa, dimulai tugasmu untuk dinas di bumi, turun. Jadi Nabi Adam tugasnya bukan di langit, di bumi. Karena itu saat mula diciptakan sudah diinfokan nanti tugasnya di bumi. Ya, Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman, menginfokan pada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu bahwa aku akan menugaskan makhluk, bukan malaikat, ya, bukan malaikat, bukan pula jin, untuk menjadi pemakmur bumi yang menghidupkan suasana kehidupan di bumi. Maka diciptakanlah Adam alaihissalam, Quran surah 15 ayat ke-28, dengan redaksi yang sama di awalnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Rabbu berfirman pada malaikat, pemakmur bumi ini, yaitu bukan malaikat, bukan pula jin, tapi basyar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, diberi nama dengan Adam. Al-Baqarah 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka selesai kemudian diciptakan, diberi nama Adam, diberikan pelatihan di tempat sementara, diberi nama dengan jannah, ya, surga khusus, ya, bukan yang kita tempati nanti, tapi ini training sementara di situ. Jadi diberikan pelatihan oleh Allah. Jadi ini hikmah, Pak. Kalau ingin tugas ditempatkan di tempat tertentu, Pertamina ingin mengutus stafnya misalnya di tempat tertentu, ya, tadi Wikipedia kurang sedikit itu. Yang tadi itu, ya, itu yang kecil. Yang paling besar sebetulnya yang belum disebutkan Wikipedia, saya termasuk keluarga Pertamina. Silahkan tanya Pak Nanang kalau nggak percaya ini. Saya termasuk keluarga Pertamina EP di Libya. Jadi itu yang kurang di Wikipedia. Nah, itu sebelum menugaskan siapapun, maka sunnahnya ikutkan training dulu, pelatihan dulu, berikan gambaran-gambaran di tempat ia akan bekerja, sehingga nanti ketika sampai di tempat kerja terbiasa dengan itu. Itu sudah sunnah kehidupan. Maka Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi untuk bertugas, maka ditempatkan di tempat sementara untuk dilatih oleh Allah, diperkenalkan, ini yang kau kerjakan, kalau kerjakan ini nikmat kerjanya, ini yang harus kau tinggalkan. Jadi surga yang diberikan kepada Adam untuk tinggal sementara, bukan surga yang akan kita tempati nanti setelah kita pulang dari sini. Karena surganya Adam masih ada perintah, masih ada larangan. Surga kita nggak ada perintah, nggak ada larangan lagi. Jadi di surga yang kita tempati nanti nggak ada sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda bercita-cita masih pengen sholat di surga Firdaus, Anda terlampau soleh. Ya, sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan, ya. Maka di surganya Adam, Al-Baqarah 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka dikenalkan Adam, tinggal ini tempatmu untuk sementara. Karena itu menggunakan alif lam, al-jannah. Surganya kita umum, ya, ya, Al-Baqarah ayat 25 itu, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin, ya, tidak menggunakan alif lam dan ujungnya dijamakkan bentuknya untuk menunjukkan surga kita bukan yang pernah ditempati Adam sebelumnya. Secara singkat, diturunkan ke bumi untuk beraktivitas. Saat turun ke bumi inilah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beragam aktivitas yang mesti dikerjakan. Tapi yang paling menarik dipesankan oleh Allah, sepanjang beraktivitas di bumi,
perbanyak perbuatan baik sebagai bekal untuk pulang kembali menuju surga yang telah Allah siapkan berikutnya. Semua perbuatan baik ini oleh Al-Quran disebut dengan amal saleh namanya. Jadi kalau saya runtutkan, misi dimulai diturunkan ke bumi, tugasnya untuk mengumpulkan amal saleh. Diberikan batas waktu, diberi nama dengan ajal namanya. Saya runtutkan sedikit supaya nanti kita mengerti, tersambung dengan keutamaan bulan Rajab. Kalau saya turunkan gini, Pak, ini tentang hidup kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup, tapi kita belum tahu apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saya khawatir, jangan-jangan kita sibuk, pada akhirnya kita pulang. Gak ada yang gak pulang, Pak. Penyebab kita kembali itu bukan COVID-19 yang sekarang marak, bukan persoalan sakit, karena yang sehat pun kalau sudah waktunya tiba pulangnya pulang. Syarat meninggal itu bukan sakit, syarat meninggal itu bukan tua, karena yang muda bahkan belum lahir pun itu bisa wafat. Ada orang berkata dia sudah bau tanah, katanya. Dia nggak sadar kalau dia pun bau kuburan. Itu yang beberapa bagian mesti kita luruskan kembali. Jadi tugas kita, ibu ini kelihatan bu? Belum saya tulis ya. Pasti. Oke. Tugas kita ada di bumi, ini tuliskan. Kemudian di bumi kita diperintahkan mengumpulkan perbuatan baik, disebut dengan amal saleh. Ini poinnya. Amal saleh ini dibagi pada dua bagian. Ada yang sifatnya ritual untuk menunjuk hubungan kita dengan pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, disebut oleh para ulama untuk memudahkan dengan hablum minallah. Hablum itu garis tali minallah yang terhubung ke Allah. Ada amal soleh kita yang terhubung garisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan yang pertama ini pun feedbacknya kembali ke kita. Contoh misal kita ambil sholat. Contoh pertama, sholat hubungan kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengerjakan sholat pun kata Allah, manfaatnya bukan untuk saya, kata Allah, kembali lagi pada kita. Karena itu ketika anda bertanya kenapa saya mesti sholat ya Allah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari supaya kita paham betul bahwa manfaat sholat kembali pada diri kita lagi. Coba dalam sehari bukankah kita mendengar kalimat yang disampaikan oleh seorang muadzin? Ya, apa artinya adzan? Adzan apa artinya? Sebetulnya bukan panggilan asal kata adzan itu, asalnya telinga. Adzan itu asalnya telinga, jamaknya udhun. Jamak dari udhun itu adzan. Kenapa adzan disebut dengan adzan? Karena ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang pasti akan selalu terdengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Dan ini satu lafaz satu-satunya di bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam. Silahkan anda cek kalau tidak percaya ya, karena itu waktunya setiap tempat pasti selalu berbeda. Jakarta selesai, Bekasi adzan, Bekasi selesai, Cikarang adzan, Cikarang selesai, Karawang adzan, sampai semua berputar ya. Dulu saya tinggal di Tripoli, Mesir selesai adzan, Libya adzan, selesai Libya, Tunisia adzan, Tunisia selesai, Aljazair adzan, Maroko, sampai terus nyebrang. Ternyata 24 jam nggak pernah berhenti. Dan dahsyatnya itu dibagi di setiap waktu beraktivitas. Bangun tidur pertama subuh, subuh selesai muncul siang zuhur, selesai masuk sore asar, selesai pembuka ke malam maghrib, muncul malamnya isya, sampai tidur kita isya ke subuh lagi. 5 waktu dibagi, diperdengarkan kalimat itu. Ketika muncul kalimat hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, hablu minallah. Apa bentuk ibadahnya? Hayya 'alas shalah, tunaikan salat. Anda bertanya kenapa mesti salat? Kata Allah lewat suara muadzin, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses, supaya engkau bahagia. Jadi falah itu bukan sekedar bahagia. Saya pernah terangkan di sini, kalau anda buka kamus bahasa Arab Inggris, maka falah itu diterjemahkan dengan success and happiness. Jadi di sholat itu Pak, Bu, saya tekankan setiap saya kesini, saya selalu ulang-ulang kalimat ini. Di dalam sholat itu, baik gerakannya, juga bacaannya, itu terkandung ajaran-ajaran, hikmah-hikmah,
dan rahasia-rahasia bimbingan menuju kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Di gerakannya bukan gerakan asal-asalan. Makanya Nabi ketat mengatakan, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi. Kisah ini ada di hadis Muslim nomor hadis 319. Ya, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi di zaman Nabi. Datang ke masjid, salat di samping Nabi. Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Jadi Nabi sedang duduk di sisi lain, dia salat kurang lebih di sinilah. Begitu selesai salat, sallama yaminan wa samala, dia salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama ilaihi. Dia mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. "Wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat." Padahal orang ini sudah salat dari takbir sampai selesai salam. Lalu dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Jadi sekali selesai datang Nabi minta salat lagi, 2 kali selesai datang kata Nabi ulangi lagi, sampai yang ketiga dia katakan, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus dari apa yang saya kerjakan tadi. Sampai sini kemampuan saya. Alimni, tolong ajarkan saya bagaimana sholat yang benar. Jadi kalau sekedar sholat saja dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam dan dianggap benar, mustahil Nabi akan seketat seperti menyampaikan tadi. Kata para ulama, kalau ada ibadah diminta ketat menunaikannya, pasti ada hikmah besar yang ada di belakang atau di balik ibadah yang dikerjakan itu. Lalu diajarkan oleh Nabi bahkan dari mulai wudu, teman-teman. Kata Nabi, asbighul wudu. Kata para ulama, ini menunjukkan orang ini bukan cuma dari berdirinya yang keliru, dari wudunya pun ada yang salah. Jadi kalau orang dari wudunya sudah keliru, cepat-cepat, asal basuh, asal usap, ini pasti akan berdampak pada keliru sholatnya. Tapi pertanyaannya, ada apa di balik sholat itu? Yang dahsyat, bahkan dari berdiri ini saja, kalau dipelajari dengan benar, itu ada bekal manajemen kehidupan yang sangat dahsyat. Dipraktekkan Abdurrahman bin Auf, hanya hikmah berdiri begini, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah, dan setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, yang kapaknya saja bahkan terbuat dari emas. Jadi bukan main-main. Rukuknya ada hikmahnya, sujud ada maknanya, terlebih bacaannya. Karena itu ketika Allah menyebutkan perintah sholat dalam Al-Quran, ada sindiran yang halus tapi tajam. Kata Allah, akan ada orang sholat nanti bahkan tidak mengerti apa yang ia ucapkan dan ia lakukan dalam sholatnya. Jadi bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau yang kita baca pun tak kita pahami? Nah, apa manfaat di balik itu? Ada kesuksesan di situ, ada kebahagiaan, falah. Nanti kalau saya turunkan lebih panjang lagi, tapi singkatnya, ketika kita diminta ibadah pun kepada Allah, hasilnya dikembalikan kepada kita. Jadi kalau orang dengar suara azan, tahu bahwa sholat itu kunci kebahagiaan, mustahil ada orang yang malas untuk menunaikan sholat. Bukankah pemilik kebahagiaan Allah? Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya kedudukan Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, katakan Muhammad pada semua umatmu, aku yang punya kedudukan, aku titipkan pada siapa yang aku kehendaki. Anda menginginkan kedudukan, Anda pengen jabatan, Anda pengen harta, Anda jauh dari Allah, ya bagaimana bisa meraihnya? Karena itu ketika Anda datang kepada Allah, Anda meminta petunjuk, ya Allah bagaimana cara aku mendapatkannya, diberikanlah jalan lewat sholat itu. Makanya dalam sholat ada bacaan membimbing bagaimana dapat rizki yang benar, warzuqni, bagaimana supaya Anda kerja nikmat tidak diganggu banyak orang, wajburni, bagaimana supaya derajat kita diangkat, warfa'ni, bagaimana supaya dijaga kesehatan, wa'afini, bagaimana supaya mendapatkan kasih sayang dari teman-teman yang sekarang sedang kita bekerja. Karena boleh jadi Anda kerja, bagi Anda nikmat, bagi orang belum tentu. Karena itu nanti di fikih Quran, di manajemen bisnis dalam fikih Al-Quran, ada pernyataan begini, ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang besar, maka boleh jadi di sekeliling Anda pun mengincar hal yang sama yang sedang Anda kerjakan, dan persaingan itu akan begitu ketat. Turunlah kemudian turunan-turunan yang ada di sekitaran itu. Siapa yang bisa menghentikan sifat iri hati di sekitaran teman-teman yang menginginkan proyek yang sama?
Siapa yang bisa menghentikan hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa ketika Anda mendapatkan tender yang sedang Anda kerjakan? Jika Anda tidak datang kepada yang punya kuasa lebih dari yang lainnya, maka bagaimana itu bisa dihentikan dalam pekerjaan Anda? Ini fungsinya salat. Satu. Yang kedua, ada yang disebut hubungan dengan manusia. Hablu minan nas. Dengan lingkungan. Aspeknya luas. Di sini ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan sebagainya. Dipersingkat oleh ulama, disebut dengan hablum minan nas. Jadi tugas kita selama hidup cuma dua ini saja, teman-teman. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Kita bagus sholatnya, puasanya bagus, baca Qurannya bagus, tapi buruk dengan manusia, maka kata Nabi berpotensi pula masuk neraka. Abu Hurairah di riwayat Muslim mengatakan dari Nabi SAW. Perhatikan kalimatnya, ya, fokus baik-baik. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Ada orang yang datang di hari kiamat, kata Nabi, dengan pahala salat yang banyak. Jadi salatnya rajin. Rajin sekali. Salat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, wasyamin, puasanya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia seringkali mencaci orang lain. Senang mencela orang. Wa qadzafa hadza, gemar menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza. Dan ada di antara puncaknya dia menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Ini kalau Nabi sebutkan pasti kejadian. Pasti kejadian. Kata Nabi akan tiba nanti di masa-masa yang akan datang, wallahu a'lam, mungkin sekarang. Ada orang rajin sholat tapi senang berselisih, rajin puasa tapi senang mencela. Bahkan ada di antara mereka menumpahkan darah menyebutkan nama Allah dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom sana, bom sini, Allahu Akbar. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang Anda ikut kajian dan ternyata isinya membawa Anda pada hal-hal yang ekstrim, maka segera tinggalkan. Karena boleh jadi itu yang dimaksudkan Nabi 15 abad yang lalu. Ya. Apa yang terjadi? Kalau ada orang sholat kemudian dimencela orang lain, kata Nabi, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela itu. Ditransfer langsung. Kayaknya nggak usah marah kalau sedang dicela, transfer pahala. Ya, Anda sedang bekerja, tiba-tiba mau sholat dicela orang, soleh, padahal nama Anda Asep misalnya. Nggak usah marah. Itu seketika pindah pahala. Dan nggak usah bikin status juga, misalnya, oh, alhamdulillah dapat pahala, sama aja bohong. Ya. Nah, itu pindah, Pak. Nah, korelasinya apa? Ternyata bagian dari kesuksesan manusia itu bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat, juga membangun hubungan baik dengan sesama. Dan itu nggak dibatasi, teman-teman. Nggak ada batas akidah di situ. Hubungan baik dengan sesama, ternyata kalimatnya menggunakan kata nas. Imannya dibuang. Di Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu spesifik untuk orang beriman saja. Ya ayyuhan nas universal sifatnya sepanjang dia mencakup kategori manusia. Yang paling dahsyat, hubungan baik dalam konteks kemanusiaan oleh Al-Quran tidak diikat dengan kata iman, tapi sifatnya universal. Bahkan saya berikan contoh yang paling dahsyat. Anak beriman, ibu belum. Jadi ada kasus anaknya masuk Islam, bapak ibunya belum. Dalam konteks ini pun diperintahkan langsung oleh Allah untuk tidak memutus hubungan baik dengan ibunya. Quran surah 31 ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau nanti kamu menjalani kehidupan sedang ibadah, ibumu, ayahmu memaksa engkau untuk balik kepada kepercayaan semula, silahkan tolak dengan cara yang lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan menjadikan hubungan kebaikanmu dengan orang tua terputus. Kata Quran, kalau kamu mau marah pada ibumu, ingat dulu dia melahirkan engkau, dia mengandung engkau, dia memberikan ASI padamu, sampai disebutkan di ayat 14 ini. Jadi Anda bayangkan, ternyata hubungan baik sesama kemanusiaan itu, pertama, tidak diikat dengan nilai-nilai akidah tadi, sifatnya dibuka luas, tapi berdampak pada penilaian baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, kenapa saya katakan ini? Boleh jadi lingkungan tempat kita bekerja sekarang, di Pertamina misalnya, kan nggak semuanya Muslim. Mungkin ada yang non-Muslim, mungkin ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu. Sepanjang kita membangun aktivitas kemanusiaan, bekerja sama dengan baik. Anda mau traktir? Boleh.
Diskusi, jalan. Berbagi, lakukan. Dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi asbab hidayah. Nah, sekarang pertanyaannya, saya langsung cepat karena waktu saya hanya sebentar di sini. Dari sekian yang kita kerjakan dalam kehidupan sampai usia sekarang ada yang 40 tahun, 50 tahun, lebih daripada itu. Pertanyaan saya, berapa amal soleh yang kita kumpulkan dari dua tugas yang Allah berikan pada kita sampai dengan saat ini? Jangan-jangan Anda sholatnya bagus sekarang tapi dengan istri masih punya masalah di rumah. Ibu dengan orang tua masih punya masalah. Dengan tetangga ada yang belum baik. Ada kata-kata keburukan yang belum diedit. Ada kalimat-kalimat kotor yang belum ditarik kembali. Dan Anda yakin akan wafat. Dan kita berlomba dengan batas waktu yang disebut dengan ajal namanya. Quran surah 7 ayat 31. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang pernah tinggal di bumi diberikan batas waktu sampai dia kembali kepada Allah, disebut dengan ajal. Bukan maut, tapi ajal. Ajal, ingat, batas usia kita disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan, tak pula bisa dimundurkan. Jadi nggak usah tergerak untuk bunuh diri, kurang kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya, ya pulang juga. Ada orang minum baygon misalnya 3 baskom, kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Ya, jadi pun nggak usah khawatir, kita saling mendoakan. Yang sedang sekarang diuji dengan COVID-19, kena corona, kita doakan. Tapi pun yang kena kita semangati, jangan putus asa. Bertahan, imunnya kuatkan, rohiyahnya, tarbiyahnya kuatkan. Karena penyebab kematian itu bukan corona. Penyebab kematian itu bukan TBC. Penyebab kematian bukan DBD. Penyebab kematian itu cuma satu. Kalau ajalnya tiba, datanglah penyakit yang tak ada obatnya, kata Nabi. Dialah maut namanya. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Ini baru mukaddimah ya, maaf. Ini baru pengantar. Ya, salah moderator dikasih cuma 1.15. Kita lihat sekarang. Fokus ini. Sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan, Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik, semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya dua. Yang pertama, di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya, maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F, gaya, berbanding lurus dengan P, kan? Hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya, maka semakin tertekan hidupnya. Betul? Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan, itu akan dia tinggalkan. Tunjukkan pada saya, sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia muslim, yang ketika wafat semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan, handphone yang Anda simpan sekarang, demi Allah saya katakan semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah, ketika menyebut semua aktivitas kita untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita, disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya, ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh.